Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan berita sepak bola nasional. Laga Indonesia kontra Irak resmi dimundurkan setelah banding PSSI dikabulkan AFC, sehingga dapat memberikan waktu persiapan lebih ideal bagi skuad Garuda. Informasi lainnya pemirsa, kita beralih ke sepak bola Asia. Sejumlah organisasi sepak bola Thailand menyatakan dukungan moral bagi militer dan warga sipil yang terdampak konflik di perbatasan Thailand-Kamboja. Mereka berharap agar situasi yang memanas segera membaik. Pemirsa, inilah Wanyus Bola selengkapnya. PSSI sukses melakukan banding ke AFC terkait jadwal laga Indonesia kontra Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kick-off yang semula dijadwalkan pada pukul 18 waktu setempat resmi dimundurkan menjadi pukul 22.30 sehingga dapat memberikan waktu persiapan yang lebih ideal bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bahwa Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC resmi mengubah waktu kick-off pertandingan antara Timnas Indonesia dan Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Waktu pertandingan tersebut dimundurkan 4 jam dari jadwal semula, usai PSSI mengajukan banding resmi kepada AFC. Dalam jadwal awal yang dirilis AFC, duel Timnas Indonesia kontra Irak dijadwalkan digelar di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah pada 11 Oktober 2025 pukul 18.00 waktu setempat atau 22.00 waktu Indonesia Barat. Namun kini laga tersebut akan dimainkan lebih malam, yakni pada pukul 22.30 waktu setempat atau 12 Oktober 2025 pukul 2.30 dini hari waktu Indonesia Barat. PSSI menyampaikan bahwa pengajuan banding dilakukan usai menerima surat resmi jadwal pertandingan dari AFC. Erick Thohir menjelaskan PSSI segera menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pelatih dan badan tim nasional untuk merespons hal tersebut. Erick menambahkan perubahan waktu pertandingan bukan hal baru dalam ajang internasional. Ia mencontohkan saat PSSI juga mengakomodasi permintaan Federasi Sepak Bola Jepang yang meminta penundaan jadwal pertandingan 1 hari untuk laga Indonesia versus Jepang di Jakarta pada November 2024 lalu. PSSI dikabarkan sedang melakukan pendekatan intensif untuk membujuk Miliano Jonathans agar mau dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Penyerang berusia 21 tahun itu disebut sangat cocok sebagai pengganti oleh Romani yang absen karena cedera. Media Belanda Football Premier melaporkan bahwa PSSI tengah mengincar penyerang muda FC Utrecht, Miliano Jonathans, sebagai target utama naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini, Jonathans disebut sedang mempertimbangkan tawaran tersebut bersama perwakilannya.
Pemain berusia 21 tahun itu dinilai memiliki potensi besar untuk mengisi lini depan skuad Garuda, terlebih di tengah absennya Ole Romeni yang mengalami cedera usai tur pramusim di Indonesia. Peluang Jonathan untuk menjadi pemain naturalisasi cukup terbuka, namun ia belum membuat keputusan final. Pendekatan terhadap Jonathan sejatinya sudah dilakukan sejak lama. Meski begitu, lulusan Akademi Vitesse Arnhem tersebut masih menimbang antara memperkuat timnas Belanda atau Indonesia karena belum pernah tampil di laga resmi timnas senior manapun. Sementara itu, kehadiran sejumlah sosok asal Belanda seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di jajaran pelatih timnas Indonesia disebut dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Jonathan. Menariknya, pendekatan PSSI terhadap Jonathan bersamaan dengan rencana federasi mendaftarkan 3 pemain naturalisasi baru pada Agustus mendatang. Ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi 2 lawan berat Arab Saudi dan Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Klub Port FC yang dibela Asnawi Mangku Alam bersama Timnas dan Liga Thailand menyampaikan dukungan moral kepada militer serta warga sipil yang terdampak konflik bersenjata di perbatasan Thailand-Kamboja. Mereka menyerukan doa dan harapan agar situasi segera membaik dan keselamatan semua pihak terjaga. Klub Port FC tempat Asnawi Mangku Alam berkarir menyampaikan dukungan penuh kepada militer Thailand yang telah terlibat konflik bersenjata dengan Kamboja di wilayah perbatasan. Diketahui bentrokan antara pasukan kedua negara semakin memanas sejak Kamis pagi 24 Juli 2025 bahkan disertai serangan roket. Berbagai organisasi sepak bola di Thailand turut menunjukkan simpati kepada tentara yang bertugas serta warga sipil yang terdampak konflik. Salah satunya adalah Port FC yang baru saja meraih gelar juara Piala Presiden 2025. Melalui pernyataan resmi, klub tersebut menyatakan dukungan moral dan harapan agar situasi segera membaik. Port FC juga berharap seluruh anggota militer serta masyarakat di perbatasan tetap dalam kondisi aman dan mampu melewati masa sulit ini. Dukungan serupa juga datang dari Timnas Thailand. Lewat unggahan di Instagram, mereka menyampaikan doa dan harapan agar warga di daerah konflik terlindungi dari bahaya. Liga Thailand pun tidak tinggal diam. Pihak Liga turut memberikan pernyataan dukungan terhadap para prajurit dan masyarakat yang berada di wilayah terdampak. Berdasarkan informasi terbaru, terdapat 14 orang meninggal dunia dalam konflik ini, di antaranya 13 warga sipil Thailand dan 1 tentara.
Itses menjadi buruan sejumlah klub Serie A setelah menunjukkan penampilan gemilang bersama Venezia. Meski timnya terdegradasi ke Serie B musim depan, bek timnas Indonesia itu tetap dibanderol dengan harga tinggi mencapai 10 juta euro oleh pihak klub. Bek timnas Indonesia Itses memasuki babak baru dalam perjalanannya di bursa transfer musim panas ini. Klubnya, Venezia, dikabarkan telah mematok harga sebesar 10 juta euro atau sekitar 175 miliar rupiah bagi tim manapun yang ingin memboyong sang pemain. Pemain berusia 25 tahun itu menjadi salah satu pilar penting di lini belakang Venezia musim lalu. Performa solid sang pemain berhasil menarik perhatian sejumlah klub papan tengah Serie A, termasuk Udinese, Bologna, Torino, hingga Genoa. Mereka disebut tengah mempertimbangkan untuk merekrut bek kelahiran Belanda tersebut. Laporan dari media ternama Italia, La Gazzetta dello Sport mengungkap bahwa Udinese juga mengincar bek Leeds, Gianluca Gaspar, yang memiliki bandrol serupa dengan Itses. Namun, klub itu disebut masih pikir-pikir untuk mengeluarkan dana sebesar 10 juta euro. Sepanjang musim 2024 hingga 2025, Itses tampil konsisten bersama Venezia. Ia mencatatkan 36 penampilan di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan mengoleksi 5 kartu kuning. Sayangnya, meski tampil cukup impresif secara individu, kontribusinya belum mampu menyelamatkan Venezia dari degradasi ke Serie B. Emil Audero dikabarkan akan segera merapat ke klub Serie A Cremonese setelah namanya tidak terdaftar dalam skuad Como 1907. Transfernya kini hanya menunggu finalisasi kesepakatan antara kedua tim. Kiper timnas Indonesia Emil Audero dikabarkan akan segera bergabung dengan klub Serie A Cremonese usai absen dari skuad Como 1907 dalam beberapa aktivitas tim terakhir. Meski masih terikat kontrak dengan Como hingga Juni 2028, Emil Audero berpotensi hengkang karena kalah bersaing dengan Jean Butes dalam perebutan posisi kiper utama. Bahkan Como dilaporkan tengah mencari kiper baru untuk menambah kedalaman skuad. Sebelumnya, Juventus sempat dikabarkan tertarik memulangkan Audero sebagai pengganti Mathieu Perin jika sang kiper hengkang. Namun kabar terkini dari jurnalis Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa Cremonese kini berada di baris terdepan
untuk mendapatkan tanda tangan kiper berusia 28 tahun tersebut. Ketertarikan Cremonese pada Emil Audero muncul setelah mereka gagal merekrut Pierluigi Gollini dari AS Roma. Kini, Audero menjadi target utama dan diproyeksikan sebagai penjaga gawang utama tim promosi Serie A itu untuk musim 2025-2026. Sinyal kepindahan Audero semakin kuat setelah dirinya absen dari sesi latihan Como pada Kamis 10 Juli 2025. Serta tidak masuk dalam daftar pemain saat laga uji coba melawan Al Ahly pada Kamis dini hari 24 Juli 2025 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu, negosiasi antara Cremonese dan Como kabarnya sudah hampir rampung. Jika berjalan lancar, Emil Audero akan segera diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Grigio Rossi. Jackson Irvine jadi sorotan setelah mengunggah foto mengenakan jersey bertuliskan Palestina di media sosial. Aksi tersebut memicu kecaman, namun bintang timnas Australia itu tetap tegas menyatakan tak menyesal dan tindakannya itu sebagai wujud solidaritas untuk kemanusiaan. Kapten timnas Australia Jackson Irvine secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Palestina. Aksi itu ia tunjukkan pada awal Juli lalu dengan mengenakan jersey bertuliskan Palestina dan membagikannya melalui media sosial. Unggahan tersebut viral dan menuai beragam respon. Sejumlah fans klub asal Jerman St. Pauli, tempat Irvine bermain, mengecam aksinya dan bahkan menuduhnya sebagai antisemit. Tak hanya itu, beredar kabar bahwa gelandang 31 tahun tersebut terancam dipecat dari klub. Meski dihujani kritik dan ancaman, Irvine menegaskan bahwa dirinya tidak menyesali tindakan tersebut. Dirinya menyebut dukungannya sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina, khususnya mereka yang menjadi korban di Gaza.
Menurut Irfan, konflik yang menewaskan banyak warga sipil harus menjadi perhatian utama dunia. Bintang timnas Australia itu juga menegaskan bahwa dirinya selalu berdiri untuk isu-isu kemanusiaan tanpa memandang latar belakang politik atau agama. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus Cup.